Selagi kita kain boleh bahwa awal yakin mati wa mati boleh. Makanya wa aculale ibadah dengan awal nampak mati itu. Makanya wa aculale ibadah aco mengundur ibadah. Kenapa? Karena wa yakin wa mati. Tapi di saat taka itu wa zonna annahu firaq, kata Allah, di saat itu manusia yang sekarang meyakini bahwa saat itu adalah datangnya kematian, di situ dia baru yakin kalau dia mati. Tapi bapaknya di saat itu tidak bisa lain. Maka di saat itu tampil penglihatan awak tentang dunia lah mulai dituntut Allah, ya kan? Tak mulai dituntut Allah. Walau taruh ini solimuna fi ghamaratil maut. Ghamaratil itu artinya yang selama menampaklah dituntut, yang selama tidak nampaklah dibuka. Itu ghamaratil. Yang selama kau bisa mencari apa yang ada di dunia, tentang dunia lah boleh dituntut ya Allah kalau lah sekarang. Yang selama kau akhirat tak pernah nampak dewa, dengan itu dibuka ya Allah tentang akhirat. Jadi semua balasan pahala dari amal yang pernah dilakukan di dunia kau dinampakkan ya Allah balasannya. Yang berbuat baik dinampakkan balasan pahalanya, yang berbuat buruk dinampakkan balasan musuh. Asyikun situ banyak timbul penyesalan. Qala rabbirji'un, ya Allah tolong kembalikan kami bagi la'ani amal sholihan fima taraktu. Kami melanjutkan amal soleh yang dulu pernah kami abaikan, yang pernah kami lalaikan. Bahkan ada perintah Rabbi la'ala akhirtani ila jalin qalil fa'asaddaqa wa aqum binas sholihin. Ya Allah, kalau kau berkenan untuk kematian aku akan sedekah dan akan menjadi orang-orang yang soleh. Tapi saat itu tidak bisa kenapa? Karena kematian yakin hukuman turun surat. Karena di situ takdirnya tak tahu maksudnya tak mati. Karena balasan semua dari apa yang pernah dilakukan dan dinampakkan saja itu tidak bisa. Itu tobat dan dituntut itu. Makanya saat malu kematian itu nyatu di muka batu nampak awak ketika sekarang awak sampai gini makanya lu yakin awak kemati video itu makanya sampai gini ibadah awak masih ada ikut acok lalai, acok abai, acok lengah. Ubah kadang jago, kadang lihat dia makan tupi malah lalai dan susu. Tahajud jago, tapi malah lalai kita kayaknya sedekah atau murah sedih. Banyak orang itu. Tapi begitu lagi hadapan mata wazana annahu firaq itu layak bisa ditusuk ke mati, tapi melampaui dewi meminta ya Allah. Tolong untuk kematian aku ya Allah. Untuk menjapi amal soleh, untuk membaikan, untuk menjapi, untuk bersedekah sebanyak-banyaknya. Tapi jadi itu akan mampu. Bapak kalau awak tahu keyakinan itu pasti datang, kematian itu pasti datang. Di hadapan manusia kematian itu akan nampak. Mungkin dari gigi berbuat baik yang beribadah. Selagi masih ada itu kesempatan orang juga yang masih. Kalau lama meninggal tak ada itu. Kalau sekarang tak ada. Ayat bisa lakukan itu. Karena selagi awak masih dalam kondisi tak kaifu, itu apapun ibadah kita dibalas. Tapi saat ini tidak nampak. Makanya bagi kelas sekarang ini bahwa itu tabir dunia ditutup. Jadi kalau menyangkut berkurang kegelisah meninggal sekarang bola balik segala macam. Oh mungkin banyak anak pulang dengan tahun yang anaknya masih jauh kalau dia pulang sehingga dia punya cari-cari di luar. Yang dia lihat saat itu hanya akhirat. Amal itu dicarian dengan Allah. Kematian itu datang kainu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan mati dan hidup. Jadi mati itu makhluk hidup. Suatu saat dia datang menampakkan wujudnya, akulah kematian itu. Nah di saat itu aku yakin kalau mati itulah ibu. Kalau mati itu cuma ini orang bisa mencari hidup. Kalau yang bisa mencari al-maut kematian itu hanya orang yang sedang sakarat. Maka nanti al-maut itu dibawa oleh Allah.
Himbau yang Allah menuju datang, himbau ke penduduk Sarugo, wahai penduduk Sarugo, kata Allah, kalian kenal inyo, kenal kecil. Inyo itu adalah al-maut yang pernah mendatangi kami di pusakara. Di saat awal nanti tahu tuh al-maut, kata itu pernah datang awak, tapi di saat sekarang begitu. Kalau ini kan nampakkan wujudnya dulu. Makanya awak tak yakin kalau awak mati. Tapi begitu itulah menampakkan wujudnya, sayalah kematian itu, gitu. Wazanna annahu firaq. Baru awak yakin kalau saat itulah kematian awak akan datang. Dia cuma menampakkan wujud, nampaklah kematian itu. Jadi nanti disuruh kurang kata ya Allah binasakanlah al-maut itu. Kalau kami tidak rela, kami sedang menikmati surga, datangnya mati di kami. Kita bukti kenikmatan surga kami. Nah, tolong matikan binasakan al-maut itu. Ketika dibawa neraka itu tidak ada neraka. Kalian kenal dengan dia adalah Allah. Yaitu pernah datangi kami saat sekarang. Tapi orang neraka minta tolong hidupkan kami. Kalau kami itu di satu puncak kesakitan kami menjalani azab neraka, ia datang mematikan kami sehingga kami tidak merasukkan sakinah azabnya. Akhirnya Bapak Allah suruh Allah itu agak harus surga ke neraka. Agak apa tengah-tengah itu aku. Nah begitulah agaknya. Nah, selanjutnya kita tolong binasakan dirimu saat ini juga. Asyiknya kalau itu pun mati dulu. Makanya nanti di akhirat tidak ada lagi kematian. Awak akan hidup selalu, yang menikmati surga hidup selalu dan menikmati lagi. Yang masuk neraka menikmati azab tak akan mati selama-lamanya. Makanya wazanna annahu firaq ila rabbikil masaq. Di saat itulah semua manusia akan dihalau menuju Allah. Dia awak nanti akan dikirim. Di saat kematian waktu datang, di situ awak akan dihantarkan Allah. Di maka nanti pencabutan ruh waktu ruh itu ada nasihat, ada nasyidah, nasihat iwakom, demi malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan kasar. Wanasyidah tinastor yang mengambil dengan lemah lembut. Jadi nasihat, nasyidah. Kalau awak ibu kematian itu atau al-maut itu ibaratnya kalau di pemerintahan itu suatu lembaga atau kementerian, namanya Kementerian Kematian. Siapa kepala tertingginya dari kematian itu Israel. Kepala itu, kepala dari Kementerian Kematian itu, Menteri Kematian itu namanya Israel. Nah dia punya bidang-bidang bagian-bagian nanti itu. Kita petugas lapangan eksekutor. Ada yang disebut dengan nasihat, ada yang disebut dengan nasyidah, ada yang disebut dengan sabihat, ada yang disebut dengan sabiqat. Sampai bagian itu. Sampai lembaganya, sampai subkoordinatornya, bagian-bagian, itu kepala bagiannya begitu di Kementerian Kematian. Di kepala menteri kementeriannya itu namanya Israel. Nah kepala bagian-bagian itu ada bagian yang disebut dengan nasihat, ada nasyidah, ada sabihat, ada sabiqat. Kalau nasihat itu macam yang mana-mana, yang pembangkang, yang mana-mana, yang ada mau sholat, yang ada mau ibadah, itu nanti yang eksekusinya nasihat. Dia mencapik saya lupa. Oh keluar lagi, tidaknya mau keluar, dirakui dulu. Karena malaikat itu tidak sesuai dengan capik sebenarnya. Nyemai bau, nyemai bau. Oh yang di dalam keluar lagi. Sampainya kan ada di dalam surah Al-Fajr. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai ruh yang tenang, berada di dalam jiwa yang tenang, keluarlah lainnya, so keluarnya. Kalau yang mana-mana itu beda begitu. Ya ayat Tuhan nafsul lawamah,
dipasung oleh itu. Sabalung dicabut disuruh keluar lah lain. Indah itu ditampal itu. Bukan surah Al-Imran ayat 97. Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut al-malaikatu basitu aydihim. Malaikat menampar-nampar tangannya ke wajah orang yang sakarat. Kalau di Al-Anfal surah 8 ayat 50, walau tara izil kafiruna walau tara yatawaffal ladina kafaru, bagaimana orang kafir menghadapi kematiannya, kata Allah, al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat menampar-nampar wajahnya dan menghantam-hantam punggungnya. Di tahapannya Bapak dibawa disuruh keluar, tidak namun keluar, ditampar wajahnya, punggungnya itu suruh keluar, tidak namun keluar, dihantam punggung mulai. Indahnya namun keluar, dihantam-hantam punggungnya toko-toko, diberikan keluar lalai dago, 15 baru nasihat lagi Bapak dicampur lagi. Jadi besok pengalaman yang Bapak, besok kalau dibawa oleh malaikat, capek sekeluar, ada tampal, keluar lagi, sudah yo langsung keluar. Sebab kalau yang mana-mana kalau beko-beko juga ada tampal itu. Dan tetap bukan campian ini. Makanya nasihat mencabut dengan kasar. Kalau nama mencabut itu karet. Kalau mencabut itu ada paksaan baru bisa tanggal. Kalau dari masuk akan terangkut. Maka setiap nasihat pasti kotor, kasar. Karena jadi mau nak namun keluar, lagi tampak nak namun keluar, akhirnya di bawah semua kembali kiri semua dia buka kaki itu dicabut. Semua dia lutut itu elok. Jadi masuk bangsa lagi. Tidak di jalan itu keluar. Kalau nanti masuk dan kembali, datang dan kembali kepada Allah di jalan yang sama. Artinya ketika dua ditiupkan kau berubun, berarti Allah datang dari berubun dan kembali kepada Allah itu keluar dari berubun itu balik. Kalau tidak dari berubun berarti sasih. Lima masuk situ keluar. Kalau apa bukan tamu kan itu gayanya kan mengecek. Lima pintu masuk situ itu keluar. Ya. Kalau masuk dari pintu keluar dari pintu. Sebab kalau dari pintu lu keluar balik sasih. Kalau keluar dari jendela mampu itu namanya pintu. Itu sasih kalau pintu keluar masuk itu. Jadi awak masuk dari ubun-ubun, keluarnya harus dari ubun-ubun balik. Jadi malaikat itu mau keluar dan begitu keluar dari ubun di situ apa yang bunyi. Sebab syaitan itu warna syaitan dinaston. Imau mereka ibu keluar dari ibu, pak keluar dari pak. Awak langsung keluar atau keluar baru yang itu nasihat dengan syaitan itu. Nah kalau nasihat begitu lagi rangi paso di malaikat yang nasihat tadi, begitu keluar dari badannya itu tidak dibiarkan lama oleh malaikat itu adalah bagian sabihat lain. Sabihat itu mengambil ruh yang dicapai paso tadi. Cuma malaikat yang bertugas sebagai sabihat itu batu tubuh ibu pak. Itulah dicapai itu ambil lagi. Malaikat mampu sudah ambil gitu. Bukan pikir ini mah pula menyebut. Alih orang kata itu lebih pokoknya kan tugas satu ini dapui. Maksudnya cuma ketika kamu mencapai ruh yang lain capai dari malaikat nasihat tadi, waktu itu malaikat itu sedang memberkati. Anggap kenapa? Ya ruh itu tidak sempurna lah musuh bau. Kalau dalam kata itu semua malaikat yang di langit itu merupakan itu. Ruh siapa musuh mana aja. Siapa lagi kita lihat sabihat itu. Ada kita naik kata pintu itu satu pintu dia mereka. Buka pintu bawa masuk dia mereka. Tidak, orang musuh itu bawa kembali. Itu pintu satu dia. Semua pintu lagi ditutup. Ditutup dia mereka. Tak sudi menerima ruh orang yang dicabut itu.
dirangkul itu bakal sampai lah. Dia lurus sama-sama di situ dia mereka. Dia nak ketika mencapai kesakian gitu. Mereka masuk ke lagi naik ke lagi di pintu lagi ditutup sudah dia mereka. Hari mana celah di mana Allah situ sedia mulai itu. Malah kesakian sampai ke hadapan Allah. Begitu sampai ke hadapan Allah, ya Allah inilah hamba-hambamu yang fujur, yang selalu berbuat dosa. Letaknya di sijin, tempatkan hambaku itu di sijin. Sijin itu artinya tempat lihat ke neraka. Lorong menuju ke neraka, amin ke neraka lata laso, gabung-gabung neraka lata dangan. Bahkan kata Allah dalam surat Kafir ayat 46 itu, annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan. Neraka dijadikan kayak satu pagi depan. Dua kali sehari dijaga neraka, dia bapak-bapaknya nak tahu ya Allah, biasa kami lagi kami dapat seorang soleh yang bisa kami lalai kamu. Karena ketika di bahasa di bapak tunggu, dia bisa mencari akhirat, tapi dia bilang balik ke akhirat lain. Dia bisa mencari dunia, tapi tidak bisa balik ke dunia lain. Itu bahasa itu. Ini di tengah-tengah dalam ini awak di dalam surau kacau susah balik. Awak cari ke sebelah kanan akhirat, awak cari ke sebelah kiri dunia. Awak yang minta balik tapi tidak bisa. Minta menuju ke akhirat tidak bisa, minta menuju balik ke dunia tidak bisa. Awak menunggu. Maka kata Allah wa aminu ar-rahim bangsa ila yaumil qiyamah. Mereka itu dibungkuk di dalam bangsa itu sampai hari berbangkit didatangkan. Apakah lalu awak dia di bangsa itu sampai hari kiamat, tidak bisa balik ke dunia, tidak bisa balik ke akhirat. Menunggu sifat bila kiamat itu. Kalau dibaca di dalam surah Al-Qari'ah atau surah Al-Waqi'ah atau surah As-Salsalah, hancurnya dunia itu menyebabkan kiamat. Jadi nanti bumi itu berada di planet-planet lain. Dengan matahari tidak ada kesanggupan untuk menahan peredaran planet-planet itu. Dan dia punya masa yang mengikat itu. Nah, kekuatan matahari itu kalau itu 2 balik miliar tahun. 2 balik miliar tahun kekuatan matahari itu mengatur planet-planet itu beredar di boros. Nah kini masa bumi itu, masa matahari itu sudah beredar itu selama sebanyak 5,5 miliar tahun. Jadi kalau digunakan 2 balik masih itu 6,5 ribu, 6,5 miliar tahun lain. Jadi kalau mati ini, kalau 6,5 miliar tahun iya kalau kita paksa hukum dalam neraka, dia neraka bagi dia 2 kali saya mencari neraka, kaca lainnya betul. Nah yang kami wasabikot berlomba-lomba untuk mendapatkan fungsi akhir 2 kali ini. Sama kau ya sabiku, sama kau dia berlomba-lomba pasal kata sama kau dari situ. Sama kau tidak ada perlombaan menjadi yang terbaik. Dewasa dikot disebabkan malaikat itu pacu-pacu untuk datang pertama mengambil orang yang beriman. Nah, datang bangkanya makantin kedua di tangan karpet merah yang malaikat itu di samping itu wassalamu alaika. Selamat atas engkau yang sabar selama di dunia menjalani hidup dan ibadah. Nah, jadi semua malaikat di pintu langit itu dibuka pintu langit saudara kami di samping mereka. Salam alaikum bima sholatu. Selamat kepada kau yang sabar dalam hidup ini. Karpet merah di sampingnya mereka bangga, mereka yang membawa nanti bangga kalau kembali diambil dengan baik-baik. Mereka yang menentekan itu bangga, yang pula harus yang rajin ibadah, yang taat kepada Allah, yang istiqomah. Di sampingnya mereka bangga, mereka yang membawa bangga. Nah makanya kata Allah di ayat yang 31 itu falasaddaqa wala sholat. Di orang-orang yang mendustakan kebenaran dan meninggalkan sholat, nah itu yang nantinya celaka ketika menghadapi kematian. Dia dibuka kunci dari Allah di bawah. Selama kita yakin dengan kebenaran
akan selamat dengan kematian, akan diamankan dan diberikan keringanan dalam menghadapi kematian selama kita menjaga kebenaran dan sholat. Jadi kalaulah sholat kubana dan tidak dibawa, masih itu silang bawa. Teman kecil orang lain dan tiga sholat kama selananya 500 tahun. Nah ada ke patah patiti lagi orang lain dong. Nah ada ke berkal lagi orang lain dong. Pasal orang lain cie dan tiga sholat. Bagaimana itu Pak? Itu pokok utama dia. Kau jadi pancilo bana anak lu di Jakarta tu pilih rantau itu kalau dia tidak tinggalkan sholat, dia bisa selamat. Sampai saburu orang kalau sholat sudah 3 lalu dekat tobat. Kalau istilah orang Jakarta STNJ itu sholat harus maksiat jalan. Dia mencilo tapi semuanya tidak tinggal. Dia mengincu orang, dia lebih duit kan. Dan kalau itu boleh. Tapi sholat itu selama tidak tinggal, dia akan digiring kembali kepada kebenaran. Dia akan melakukan tobat suatu saat nanti. Bahkan selama sholat tidak tinggal juga itu selamat. Maka kita falasat dan kewala sholat. Orang pun tidak tahu dengan kebenaran dan tahu sholat, maka di situ dia akan selamat. Dan orang hewan dia nak tentu aku yang tadi hadapi dia nak tidak rantau itu tak kejadian nak ada rantau tapi masalah cie-cie dan tinggal sholat. Kama setelah anaknya memang rantau, nah atau bekal yang tadi pasarkan atau bekal yang tadi ditinggal karena cuma cie dan tinggal sholat. Itu sakral masalah itu. Kama selain dari bulu sejak dari bulu ini awak kalau anaknya memang itu pasal itu sini dan tinggal. Karena itu yang menyelamatkan awak. Selama masih sholat itu kadang-kadang kita aman. Tapi kalau sholat kemana yang dah ada itu baru celaka. Bagi kita kata inna awala asbu bihi akbar jamaah sholat amalan yang paling pertama bisa nanti itu sholat. Termasuk falasat atau sedang kita sedang komunikasi. Di dua yang kami dapatkan nanti dari kematian dan akhirat itu akan sedekah dan sholat. Islam wa sedekah, Islam wa sholat, sholat maghrib. Karena kata Nabi pahala sedekah itu yang tak putus sampai kiamat, makanya banyak orang ketika kematian itu minta udur aja lampai Allah sedekah. Karena dari semua amal yang kita lakukan, sedekah itu tak putus pahala sampai kiamat. Maka dikenal oleh Nabi dengan sebutan sedekah jariah. Dengan sedekah itu tak putus sampai kiamat, maka orang kematian itu dari minta udur mati yang oleh Allah ke sedekah. Karena pahala itu tak putus. Di sedekah tadi yang kalau sholat yang pertama kali dihisab. Kalau sholat terancang yang lain yang terancang. Tapi kalau sholat tidak rancang yang lain lebih dulu. Itu makanya sholat itu pokok ya. Kalau dulu mengalih, kalau memang tahu bahwa dua sholat sebenarnya dan tinggal sholat. Yang kedua, sabur dulu mengana pokok dan sampai hilang. Jangan awak merantau dulu sih, pokok cek modal. Kalau minat nanti itu pokok cek modal cek. Biarlah pokok habis, biarlah modal habis asal pokok dan hilang. Tahu mana ini? Pokok dan modal. Pasal lagi itu dan tinggal sholat yang pertama yang kedua pokok dan sampai hilang. Biarlah modal habis asal pokok dan hilang. Bedanya di luar pokok dan modal. Kepercayaan. Pokok itu kejujuran. Selagi awak jujur orang percaya. Kalau modal itu piti, amin. Biarlah modal habis asal pokok dan hilang dicurangkan. Kalau kepercayaan itu ada, kejujuran itu dipanci orang, walaupun awak tak bawa modal, di modalan di orang.
Tapi kalau lah pokok kebenaran tak ada, pencet orang tak ada kawan, jujur tak ada, barang banyak semodal orang akan percaya kawan lain. Itu waktu kecil lagi. Biarlah modal habis asalkan pokok dan hilang. Itu modal untuk anak kawan tahu lagi. Dua itu masalah ini. Baiklah pada tahun pertama dan tinggal surat. Yang kedua jaga pokok. Biarlah tak modal asalkan pokok dan hilang. Biarlah modal habis asalkan pokok dan tanding. Itu maknanya itu filosofi kamawan. Kalau mereka tahu itu sebesar ini sholat yang kedua pokok. Itu walasot dan kamalasot menerima kebenaran dan menjaga sholat. Jadi selama awak tahu dengan benar dan meninggalkan sholat, insya Allah kau menjalankan Muhammad nanti di akhirat. Itu makanya kata Allah, ini yang diingatkan Allah tentang saat kematian Allah datang. Jadi sebelum saat itu datang, saat ini masih hidup, masih belum ada tanda-tanda kematian, masih menunggu datang tanda-tanda itu, maka selagi masih bisa beramal lah itu. Selagi masih bisa kita jago sholat, kita jagolah. Dari yang tidak berjamaah tingkatkan lagi juga berjamaah. Apapun kondisi awak, berjamaah itu akaran. Orang kayak ini kan sehat. Selagi tahu juga sudah kesehatan itu sih kunci. Tapi ini namu robohnya, stroke-nya, lama salah padanya tapi timbulnya kasurau jemaah itu sehat ya. Sehat apa ya, sehat lain timbulnya kasurau. Tapi saat tahu apa dan orang selagi tidak ada kasurau masih sakit di batu dan kalau kasurau paling itu kakak orang itu rawat ini kan itu sehat orang minang beri kalau itu kasurau sehat. Tapi kalau tidak kalau itu kasurau yang tidak sehat itu kakak orang kayak apa? Lihat Pak, selagi kalau itu kasurau berarti sehat mana? Tapi kalau anak tahu kasurau berarti tidak sehat adalah pada bahwa sanggup kalau meninggal dalam kondisi itu meninggal dalam keadaan sehat. Kalau meninggal dalam keadaan menuju surau atau pulang dari surau. Jadi bahwa yang sudah diingatkan di mumpung bahwa masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, selagi masih bisa menjalankan sholat yang boleh. Yang penting sholat dan 3 sudah tuh. Kalau dari jam 3 jadi kita tinggalkan jalan lain. Kalau selama kamu tidak bisa kita akan tinggalkan, tapi mungkin masih ada jalan lain. Akhirnya naikkan dulu dari jam 3, naikkan dulu jalan lain. Karena asal pas sekok lah, orang kami jamaah hendaklah yang penting jam sholat itu dilakukan. Karena nanti kalau mencari salahnya kita mereka itu adalah kacau mau sholat, kacau mengabaikan sholat. Sehingga nanti dinampakkan ya Allah dan juga menjelaskan ulur mati ya Allah tak kembali karena musibah ya Allah kamu akan mengajukan amalan yang orang lalaikan salah hukum. Ini Bapak mudah-mudahan manfaatnya, mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjaga sholat itu, dalam menjaga amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Pada kebaikan itu kita istiqomahkan sampai kita nanti dibagi bulan ya Allah. Istiqomah lama tidak kau sampai nanti Allah menikah. Kemenangan naiknya supaya nanti Allah dan lalai karena ingin karena tujuan sholat intinya itu. Kalau ingin hidup selamat sampai ke akhirat, sholat dan sampai ke dunia. Selagi masih sholat jago atau nama ketok itu. Pakai itu kalau pada baca itu disuruh sholat juga itu kata itu nak baca dapat nama bang tahu nak baca nama bang sholat sampai segitu nak pakai itu tahu nama bang sholat aku bisa nama bang jadi sholat artinya apa? Datang tubuh dan hari baca penting sholat dulu ikut si imam dulu alah itu maknanya boleh. Kalau itu cerita dulu. Datang tu nak baca dulu. Balik kalau mau bawa lain baca mau bawa. Yang penting solat dan tinggal. Baik kita coba
cukupkan, mudah-mudahan ada manfaatnya.